Selamat sore, Coach. Apa kabar? Selamat sore, Coach Lee. Lagi sibuk apa, Coach? Ya, kemarin semalam baru nyampe di Bandung. Tiba-tiba Oke. dihubungi eh, teman-teman mahasiswa untuk Mm-mm. ini persiapan mau nggak kata jadi pembicara. Nah, sekarang saya lagi nyiapin persiapan materi talk show. Materi talk show untuk mahasiswa ya, Coach ya? Betul, Oke, oke. Jadi sekarang lagi mempersiapkan materi begitu ya? betul. Baik, Coach. Nanti kita akan melakukan sesi coaching. Nah, Ya, selama sesi coaching ini, saya akan mendukung penuh, memfasilitasi Coach Refra begitu ya? Dengan tujuan dan memperjelasnya menemukan langkah yang terbaik serta sumber daya yang diperlukan, Coach. Apakah sudah siap, Coach? sudah siap, Coach. Silakan. Oke, ya. Kalau tadi Coach Reva mengatakan akan mempersiapkan materi begitu ya. Betul. Nah, perlu sama-sama kita ketahui bahwa coaching ini adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya menemukan langkah yang terbaik dan sumber daya yang terbaik yang diperlukan juga. Jadi, selama sesi coaching ini kita akan sama-sama mencari begitu ya, apa yang menjadi kebutuhan dari Coach Refra. Apakah oke, Coach? Oke, siap, Coach. Ya. Dan salah satu hal yang paling penting dalam sesi coaching adalah feedback. Apakah Anda membutuhkan feedback kira-kira? Dan feedback yang bagaimana yang Coach Refra bisa harapkan begitu dari sesi coaching sore hari ini? Iya, baik. Mungkin saya perlu feedback yang tentunya bisa memperlancar eh, rencana saya nantinya. Jadi memperlancar ya, Ya, semakin menemukan apa namanya hal-hal yang diperlukan begitu ya, Coach ya, betul. dalam menyiapkan acara yang sudah lagi dipersiapkan begitu ya, Coach ya. Ya. Nah, Coach, kira-kira nih di akhir sesi coaching ini apa tujuan yang Coach ingin capai? Ya, harapan saya setelah nanti saya persiapan materi, saya harapkan materi yang saya sampaikan bisa dimengerti, kemudian diterima oleh mahasiswa sebagai sharing ilmu gitu ya dari seniornya sehingga nantinya mereka bisa pakai untuk bekal ketika selesai menempuh kuliah dan menjadi desainer interior. Jadi tujuannya supaya Coach Refra bisa berguna gitu ya, ilmunya bisa Betul, sharing ilmu terhadap junior ya Coach ya kalau dikatakan. betul. Jadi apakah Coach Refra dulunya di Mercu Buana begitu? Tidak, tidak. Saya tidak di Mercubuana, tapi sebagai sesama, sesama Oke, oke. dengan jurusan dengan mereka, ya. Mm-mm, Saya mm-mm. dari ITB, Mm-mm. tapi jurusannya sama. Jadi saya anggap mereka junior saya, ya, Oke. para calon-calon desainer gitu. Sekira itu. Jadi lebih berbagi pengalaman begitu ya Coach Berbagai ya betul terhadap begitu. calon-calon desain interior dan Iya, bagaimana mereka bisa berdaya guna nantinya juga terhadap perkembangan desain interior di Indonesia. Begitu Kak Coach? betul, betul, betul sekali. Oke. Nah, dari apa yang Coach sampaikan, apakah bisa lebih spesifik Coach? Kira-kira seperti apa rencana yang Coach Refra pengen lakukan? Iya, jadi em, semalam saya dihubungin
untuk kesediaan kesediaan menjadi pembicara. Kemudian tadi pagi kita briefing dengan panitia dan saya sudah bersedia menyatakan hadir nanti tanggal 23 Januari. Kemudian yang menarik adalah judul tema yang nanti saya sampaikan itu adalah eh, bagaimana cara mengolah atau menghadapi klien supaya apa yang diinginkan klien bisa diwujudkan menjadi satu ruang yang sesuai yang diharapkan klien. Karena saya kira itu sangat sangat judul yang sangat membumi gitu ya, karena Oke. masalah itu yang sehari-hari kita dapati ketika kita kami menerima penugasan dari klien, tentunya kita harus menerjemahkan keinginan Oke. klien dari tadinya kata-kata, ya, saya pengen ini. Nah, kata-kata kita terjemahkan menjadi menjadi visual ya, dari abstrak Oh, ya kata-kata kita terjemahkan jadi visual. Nah, itu saya kira punya cara tersendiri bagaimana teknik-tekniknya, ada teorinya, mungkin dari kebanyakan berdasarkan pengalaman bagaimana oke. kita menggali menggali informasi dari klien, kemudian banyak faktor seperti seperti tadi saya sampaikan, tidak hanya kemampuan kita atau skill kita yang dipelajari saat kuliah, tetapi ada soft skill yang harus dimiliki oleh Oh, seorang desainer. Soft skill itu apa? Nah, kebanyakan tidak diajarkan di sekolahan, di mm. kampus. Soft skill itu adalah kemampuan delivery, menyampaikan ide. Oke. Nah, ya kan? Jadi sebagus apapun gagasan kita, skill kita sebaik apapun, tapi ketika deliverynya tidak baik atau Mm. kurang pas, maka itu jadi biasa-biasa saja. Oke. Bahkan kebanyakan bisa saja si klien belum juga ngomong itu udah males gitu Ya, dengerinnya. ya, 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 Karena ya. lihat penampilan kita yang bagaimana gitu ya, Ya, atau ya. perilakunya yang kelihatan Kurang kurang menarik. beradab, kurang Ah, menarik, itu udah males duluan gitu. Nah, oke. hal-hal tersebut kan sebetulnya jadi sangat penting ketika kita berhadapan dengan klien, kemudian membawa gagasan, proposal desain, nah kita Mm-mm. sampaikan ya dengan teknik tertentu. Nah, saya kira itu yang akan saya sampaikan nanti. Nah, Oke. kemarin tadi disampaikan berapa lama, ya, berapa lama presentasinya. Dia bilang mereka bilang 30 menit Pak sampai 40 menit. Wah, saya bilang saya biasanya kalau presentasi 2,5 jam. Kalau Yang lama karena ya, 30 kalau menit tiga ya. puluh menit itu kita cuma ngeliatin gambar-gambar, ngeliatin slide, Men-briefing gitu ya. buka-buka slide saja gitu, baca yang di slide. Karena saya karena saya senang bercerita ya, terus Mm-mm. kemudian karena materinya ini bagus, nanti saya akan bercerita di luar gambar. Ada bahkan satu slide bisa saya cerita bisa setengah jam gitu, ngebahas Mm-mm. di balik gambar itu. Nah, Oke. saya kira kan bukankah itu yang diperlukan? Ya Pak, nah, ini oke jadi 45 menit deh. Oke, 40 menit. Nah, tadi aja saya ngomong hampir 45 menit. Saya bilang, percaya Mm-mm. kan? Saya ngomongnya banyak, saya bilang. Tadi aja belum belum ngomong apa-apa. Kita belum ngomong materi ini. Iya, iya sambil ketawa-ketawa tadi banyak. Nah, saya kira itu yang akan saya sampaikan, materi-materi yang membumi yang mereka perlukan, dan itu saya kira bagus sekali materi itu karena terlebih ya bukan karena sayanya, tapi Ya. mereka mengundang para alumni, bukan alumni, para senior, katakanlah begitu ya, karena Mm-mm. saya canggung juga dibilang senior. Para pendahulu, pendahulu udah meninggal lagi ya, bukanlah. Para yang Apa sudah tepatnya? lebih dulu, lebih dulu Mm-mm. mengetahui, nah untuk sharing.
Nah, kurang lebih nanti yang hadir katanya 100 orang. Oke Oke, lah. banyak Oh, juga. offline, kita ketemu offline gitu, bukan online. Oh, Nah, heeh, menarik heeh. nih, udah lama, saya udah lama nggak offline, Hmm. kebanyakan online ya, semenjak Iya, iya. Zoom, semenjak COVID Pandemi. ya, pandemi. Nah, saya kira itu secara detail rencana atau tujuan saya di di sesi ini, saya pengen berhasil nanti menyampaikan materi dan gak cuma berhasil menyampaikan, tapi berhasil diterima oleh mereka dan itu menjadi eh, semacam sedikit ilmu lah untuk ke depan buat mereka. Sekira itu. Ya, kalau tidak salah dengar, tadi saya mendengar bahwa Pak Refra ingin mewujudkan begitu ya, satu keinginan klien yang dari sebuah cerita menjadi bentuk gambar begitu ya. Ya, Apakah betul? betul, betul. Intinya begitu. Jadi itu adalah tema materinya, Mm-mm. bagaimana kita menyikapi, bersikap dari keinginan, menerjemahkan keinginan owner, klien, menjadi terwujud jadi sebuah ruang gitu. Bukan gambar, tapi sebuah ruang Oke, jadi gitu. oke. Karena saya kan desain interior, Ya, 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 saya ya. desain interior, ya, Ruang ya, jadi ruang, bukan hanya sekedar gambar, tapi ya. bagaimana jadi tiga dimensi, begitu Jadi ya, tiga, Pak? jadi gitu ditempati. Bahwa Oh, nanti keinginan itu kita terjemahkan jadi gambar, nah gambar mm-mm. itu diwujudkan jadi ruang. Gitu. Oke. Menurut Coach Refra, apakah itu cukup realistis untuk dilakukan, Coach? Oh, sangat realistis saya kira karena memang itu tugas keseharian kita sebagai desain interior, Hmm? keseharian kita ketika mendapatkan tugas amanah dari klien. Jadi saya kira permintaan mereka untuk membawakan tema itu sangat realistis, amat sangat Oke. realistis. Jadi bisa terrealisasi begitu ya? Bisa banget Oke. ya. Dan apakah ini juga sangat relevan dengan kebutuhan Coach Refra secara pribadi, Coach? Ya, secara pribadi saya merasa bertanggung jawab ya, walaupun sebetulnya secara institusi, ini ada cerita nih. Gak apa-apa ya, 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 secara silakan. eh, eh, merasa bertanggung jawab kepada adik-adik kita dimanapun, lulusan manapun ya, lulusan manapun untuk saya bisa sharing pengalaman gitu ya. Nah, Ya. terlebih saya baru ditawari oleh Mercu Buana nih. Saya baru ingat nih. Ini di luar ini sebenarnya. Ah, ah, Saya baru ah. ingat. Jadi tanggung jawab saya lebih besar akhirnya karena saya Mm-mm. baru ditawari oleh pihak Fakultas Mercu Buana untuk jadi eh, Board of Advisor, Dewan Wow, Pengawas Fakultas. menarik sekali nih, Coach. Nah, nah, jadi itu kan salah satu tanggung jawab saya juga, salah satu dewan Ya, ya. pengawas di fakultas interior ya. Ah, ah, ah. Eh, ini adalah satu langkah nyata mungkin ya saya menyampaikan gagasan saya langsung di depan mahasiswa. Wow, keren Walaupun itu. nanti seorang seorang board advisor itu tugasnya di fakultas nanti Mm-mm, memberi mm-mm, mm-mm, masukan gitu ya, mm-mm. masukan ke fakultas. Nah, bersyukur saya ditawari sebagai board of advisor itu nggak cuma di Fakultas Mercubuana saja di universitas, tapi di Oh, ITB. wah, luar biasa. Bahkan di Semakin, ITB saya ditawari, jadi ada dua nih, ada dua tawaran ya sudah saya terima. Dua-duanya tinggal nunggu SK mm-mm, saja. Dari ITB, Fakultas Desain Interior, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Desain mm-mm. Interior, dan di Mercubuana baru kemarin 3 hari yang lalu lah ditawari. Jadi dengan posisi yang sama di dua universitas. Berarti Gitu. semakin meluas dong ya, berbagi ilmunya untuk sharing pengalamannya. Ya, bersyukur saya diberi kesempatan untuk sharing karena bukankah amal yang ilmu yang diamalkan itu bermanfaat gitu ya, Iya, sangat iya, sangat baik itu ilmu yang diamalkan. iya. Eh, apakah hal ini yang tadi Coach sampaikan merupakan salah satu Coach dari tujuan jangka panjang dari Coach Reva? Apakah betul?
Tujuan jangka panjang baru kepikir sekarang ternyata iya ya. Hmm, hmm, Secara jangka panjang saya pengen memberikan bukan memberikan sharing lah, sharing pengalaman kepada hmm. teman-teman kita para mahasiswa hal-hal apa saja yang mereka harus kuasai Hmm. yang tidak diajarkan di bangku kuliah. Oke. Dan Iya, iya itu pula betul. nanti saya akan memberi usulan ke ITB sama Mercu Buana mungkin. Hmm, Jadi kan begitu ketika lulus seharusnya mereka itu kan dibekali oleh berbagai ilmu, hmm, hmm. tapi kok nggak diajarin? Nah, Iya, iya. itulah tugas kita dari pihak luar Hmm. untuk memberikan masukan. Kasih materi ini dong, karena di luar sana diperlukan gitu. Oke, Nah, betul. memang eh, di kepala saya pengen sekali sharing seperti itu. Hmm, hmm. Jadi ini sebuah mimpi yang pelan-pelan terrealisasi, begitu ya, Kak? Terrealisasi, nggak tahu Ya, gimana caranya ya. Itu jalannya Allah ya, jalannya iya. Tuhan. Coach, kira-kira nih, bisa nggak nantinya Coach mengukur tingkat kemajuan apa yang Coach Refra akan lakukan begitu? Baik, kalau mengukur tentunya ada jangka pendek, jangka panjang nih. Jangka Mm-mm. pendeknya tentunya dari nanti hasil talk show ya. Oke. Hasil talk show saya bisa mengukur dengan tanya jawab saat itu. Tapi secara jangka panjang posisi saya sebagai board of advisor. Mm-mm. Nah, itu Mm-mm. pasti akan di ya di ITB sama Mercubuana tentu nanti akan dievaluasi tuh. Mm-mm. Mm-mm. Mungkin tiap semester karena posisi saya di situ cukup lama juga beberapa tahun. Artinya kan apa yang direncanakan semester ini harus dievaluasi dong semester Oke. berikutnya apakah. Nah, mungkin itu ya ukuran yang dimaksud, Iya, iya. Jadi ukuran keberhasilannya. betul. Iya. Oke, berarti sudah ada lah ya cara mengukur tingkat kemajuannya. Ah, Baik eh, secara 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 real mm-mm. belum ada ya secara Oke. perangkat, tapi itu pasti dilakukan. Ada Oh, ada itunya ya. Jadi belum ada tapi pasti dilakukan. oke, karena ini sebuah kegiatan yang akan dilakukan begitu ya, Coach ya. Akan dilakukan betul. Oke, oke. Belum Nah, dilaksanakan. ya. Jadi kira-kira sumber daya apa yang Coach Ref lakukan supaya proses ini atau program ini berjalan dengan cukup baik, Coach? Ya, sumber dayanya tentunya perangkat ya, perangkat perangkat pembantu yang Hmm? semua orang perlukan, komputer. Mm-mm. Nah, tentunya dengan komputer itu sumber daya yang saya perlukan karena di situ data-data, info-info, materi-materi saya ada di situ semua. Jadi sekarang jadi sangat jadi nomor satu apa sumber daya yang sangat penting karena isi kepala saya ada di situ semua Oke. gagasan-gagasan ya, gambar-gambar proyek, kemudian Mm-mm. tulisan-tulisan, Mm-mm. tinggal kita cari lagi kan, cari lagi sehingga nantinya ya mudah-mudahan pasti insya Allah ketemu karena kita siapkan juga ada file-filenya dan Oke. selebihnya sumber daya yang lain eh, mungkin minta masukan ke teman-teman yang lain aja mungkin ya ke Mm-mm. rekan-rekan saya kira-kira apalagi yang harus bisa sebagai masukan dan Mm-mm. akan nanti saya sampaikan nanti. Oke, dari sumber daya yang ada tadi selain dari alat gitu ya, Ya, komputer, terus Coach Refra sendiri sebagai bagian utama dari intinya otak dari segala sesuatu ide dan segala macam. Mungkin yang dari eksternal ada sumber daya yang lain, Coach? ya, ya, eksternal mungkin itu tadi saya akan minta beberapa masukan dari teman-teman sejawat aja mungkin ada titipan ya titipan materi titipan pesan buat saya sampaikan kepada para mahasiswa dan para dosen. Mm-mm, mm-mm. Gitu. Nah, eh, kira-kira Coach menurut Coach Refra kalau misalnya kita eh, Coach Refra sudah menjalankan nih planning yang sudah direncanakan. Nah, kapan nih kira-kira eh, Refra merasa tepat untuk mencapai tujuan itu?
Planningnya jadi ada dua nih, jangka pendek, jangka panjang. Pertama, Mm-mm. tentunya yang jangka pendek tanggal 23 ini, ya, Tanggal 23 23 Januari tahun Oh, depan, tahun depan. Januari, bukan Nah, Desember ini ya, sudah bukan lewat tahun ya. depan, Iya, iya, tahun tahun depan. depan. Itu satu, yang kedua yang board of advisor itu Mm-mm. terus terang saya nggak belum punya eh, eh, Jadwal begitu. jadwal karena Mm-mm. SK-nya belum turun. Oke. SK-nya belum turun dari dua eh, perguruan tinggi itu. Kita menunggu dan Mm-mm. tentunya akan kita sesuaikan jadwal-jadwalnya. Jadi luar biasanya adalah bahwa di awal tahun sudah ada planning-planning yang mesti Ya, dilakukan gitu ya, Coach ya. ya, betul. Dan ini juga yang secara tidak langsung begitu mewujudkan sebuah impian yang lama terpendam gitu, Kak Coach. Iya, ternyata begitu ya. Heeh, heeh. Alhamdulillah. Ternyata jalan itu ada saja ya. Mm-mm, Ketika kita simpan di bawah sadar kita ya, mm-mm. selama itu selama itu tujuan yang baik ya untuk Ya, ya. kemaslahatan ya, ya, jalan itu selalu ada. Oke. Di mana ada kemauan, ada keinginan, ada cita-cita, selalu dibukakan jalan. Begitu ya, Coach ya? Betul, betul. Oke, Coach. Kalau dilihat dari awal sampai uh, barusan kita ngomong, kira-kira nih, hambatan terbesar apa yang nantinya Coach Refra akan hadapi begitu? Ya, pertama hambatan internal dari saya, eh, hambatan internalnya tentunya waktu ya. Hmm, Nah, waktu waktu ya, saya Coach. ya waktu saya selalu ngomong ke teman-teman mahasiswa, semoga ya sekarang saya bisa, semoga waktunya nanti saya bisa tepat karena kita nggak bisa mengendalikan waktu ya atau kebutuhan apa. Jadi itu hambatan yang tidak dapat saya kendalikan ya. Hambatan pertama termasuk yang board of this advisor. Hambatan kedua ya mungkin mengenai ini saya harus tetap mengupdate informasi, pengetahuan, knowledge, karena Mhm. saat ini begitu cepatnya ya Yes, pengetahuan betul. itu. Ketika saya ngomong A, nah dalam detik berikutnya udah informasi baru lagi. Iya, Nah, itu dia ya. Jadi itu hambatan yang utama karena semua orang memegang informasi di tangan. betul. Nah, itu hambatan. Itu jadi penting karena jangan sampai apa yang saya omongin jadi off the date gitu. Jadi Iya, iya, iya. lah kok ketinggalan, sekarang udah zaman gini Pak. Kayak seperti itu. Makanya eh, itu jadi eh, saya kira itu tantangan untuk semua pendidik ya. Nah, Oke, pendidik ya, hambatannya itu adalah bagaimana caranya mengikuti perkembangan update gitu ya. keilmuan yang berkembang sekarang Iya, supaya tidak ketinggalan informasi. Kan lucu juga siswa kita malah lebih tahu dari kita. Nah, iya, itu harus tetap melek, melek informasi. Saya kira betul. itu hambatan. Iya. Jadi kalau boleh saya ulang bahwa hambatannya itu ada yang dari diri sendiri gitu ya, Coach. Betul. Dari luar gitu, dari Ya, internalnya adalah waktu tadi, bagaimana coach bisa mengelola waktu dengan baik. Terus yang eksternal adalah bahwa kita perlu update nih semua informasi yang dari luar dan kita mengikutinya. Begitu kan, coach? iya, betul betul itu. Jadi update ilmu pengetahuan itu bisa setiap detik, setiap menit gitu ya, coach ya. Betul betul. Karena Berkembang sekarang ini terus. begitu berkembangnya informasi yang ada, jadi jangan sampai kita sebagai pendidik begitu ya, Betul. ketinggalan begitu ya, Coach ya. Tepat sekali, Coach. Nah, kira-kira ini tadi kalau kalau yang Coach Refra sebutkan tentang waktu, kira-kira kesulitannya apa? Mengalami kesulitannya di mana? Nah, kalau untuk mengakses informasi, untuk mengupgrade apa namanya ilmu lagi, kesulitannya juga apa, Coach? Ya, kesulitannya, saya baru ngobrol dengan teman kemarin. Mm-mm. Kesulitannya tuh
eh, mengenai delivery ke anak-anak mahasiswa yang notabene adalah Gen X, gitu ya. Oke. Nah, itu adalah punya eh, saya bilang ketika kita ngomong, mereka Mm-mm. itu lihat HP terus. Mm-mm. Itu Mm-mm. jangan langsung kita mengejudge, oh nggak merhatiin, belum tentu, karena bisa-bisa mereka itu ngecek omongan kita, Ya, betul. ya kan? Apa yang kita omongkan, mereka langsung browsing. Nah itu adalah kesulitan karena apa? Karena yang kita dapat kan kalau kalau orang ngomong tuh kita harus lihat mata gitu ya. Mm-mm. Ya, Mm-mm. jadi kita Mm-mm. nggak ngerti dia tuh ngerti apa enggak sih gitu. Sebenarnya kok diem ngelihat HP terus gitu. Berbeda zaman ya, Coach ya? Bersejaman itu Mm-mm. kesulitan tantangan sendiri buat saya. Mm-mm. Misalnya di kelas kita ngomong, mereka pada diem gitu ya. Mm. Ada kampus yang boleh bawa HP kan, ada Oke. yang enggak. Ya. Nah, yang boleh bawa HP, mereka lihat HP. Mungkin saja iya WA gitu. Mm-mm. Tapi saya berpikiran positif aja. Dia lagi ngecek omongan kita. Nah, itu Mm-mm. baru kita bisa nilai dia menguasai apa yang kita sampaikan ketika kita memberi tugas dan ternyata bisa gitu. Oh, ternyata bisa ya. Ternyata Memperhatikan ternyata. iya, ternyata mereka cuek-cuek itu yang menurut kita Mm-mm. sulit banget ngomong sama mereka gitu. Enggak juga, Iya. mereka bisa. Nah, itu kesulitan saya kira ya di lapangan bagi Mm-mm. seorang pendidik yang eh, generasinya, saya sih generasi di atas baby boomer ya. Sangat Setelah berbeda dengan sekarang pokoknya ya. iya, jadi kesulitan komunikasi lah ya, Ya. komunikasi. Mereka Nah, diem itu belum tentu tidak Hah? mendengarkan. Beda sekali konsep kita dulu ya, diajarkan Mm-mm. kan, harus Mm-mm. lihat, Iya. ngedengerin gitu ya, ngedengerin. Perhatikan gitu ya. Perhatikan dengan seksama, oh ya. Jadi kayak ngajar di kuburan gitu ya. Bunyi Ngajar di kuburan, itu kesulitan bunyi tuh. Ini koin aja kedengaran klenting gitu ya. betul, betul, Beda Coach. sama sekarang. Nah, kita ini sedang menghadapi generasi Z, Coach. Iya, Nah, tahun depan uh, sudah ini Z ke Alpha. Alpha iya, nanti ke Beta tahun depan itu lebih complicated. Nah, ini kita yang generasi-generasi atas nih harus saling mengejar nih bagaimana kita sebagai pendidik nantinya bisa akhirnya diterima begitu ya. Jadi betul, betul. ini salah satu kesulitan coach juga ya dalam menghadapi apa namanya generasi sekarang bagaimana menyampaikan sebuah informasi supaya bisa diterima maksimal begitu ya coach ya. Betul lah, betul. Iya, jadi memang kalau saya rasa sih bukan hanya Coach Refra yang mengalami apa namanya terjadi gap generasi ini loh. Iya, Coach. iya, Jadi setiap pengajar yang dia lahir di baby boomers gitu ya masih ngajar sampai hari ini kan menghadapi generasi yang complicated seperti sekarang ini ya memang harus berjuang begitu ya. iya, Untuk bisa beradaptasi begitu supaya ilmu ataupun pengalaman yang kita punya, seorang guru ataupun dosen pengajar punya itu bisa tersampaikan dengan maksimal begitu ya Coach ya. betul sekali. Dari pengenalan akan generasi, kalau saya bisa sebut pengenalan generasi ya Coach ya. Kira-kira nih hambatan utamanya apa Coach? Dalam apa namanya? Kan kita mempelajari audien ini salah satu kan coach ya. Ya, Heeh. Kira-kira apa hambatan terbesar dari coach Refra untuk memahami generasi ini? ya. Jadi ternyata ini kita ke, ke materi nanti tanggal 23 dari 100 Ya. orang itu tadi saya sampaikan karena biasa saya kalau mau presentasi itu saya harus tahu latar belakang audiens siapa saja kan. Oke. Nah, Mm-mm. ternyata dari 100 orang itu 30 orang mahasiswa tingkat 2, Mm-mm. sisanya mahasiswa tingkat 3 4, kemudian ada alumni, ada Heeh. dosen. Jadi ternyata berlapis-lapis. Nah, Oke. itu salah Jadi satu dari Alpha, alpha generasi enggak lah, Z, X ya, X generasi Y Z. X. Ya, Yes. X Balik lagi Y Z. Alpha. Nah, Balik lagi Alpha.
Ya, Oke, oke. ini ada 3 generasi besok ini. Mm-mm, mm-mm. 3 generasi, empat mungkin, tiga generasi. Nah, itu jadi tantangan tersendiri tuh Wah, cara menarik ya. menyampaikannya. Ternyata Mm-mm, cukup beragam karena bisa saja yang asik itu ketika saya presentasi semua sama gitu ya, mm-mm, selevel, mm-mm, mm-mm, selevel mereka para profesional gitu ya. Karena saya juga ngasih penataran kan, penataran kode etik di mm-mm, himpunan desain interior. Nah, mereka semua sama lulusan desain interior S1 gitu. mm-mm, S1 S2 lah. Jadi enak bahasanya bahasa bahasa setara. Tapi ketika kita menghadapi audiens yang wih, makanya tadi saya bilang ke teman panitia, mm-mm. panitianya kan kakak kelas mereka. Saya bilang nanti ketika ada sesi tanya jawab, jangan mengharapkan pertanyaan saja dari adik-adik kita. Karena bisa Mm-mm. aja nggak ada pertanyaan karena Ya. susah atau segan atau Atau apapun. malas. Iya, jadi kalian harus nanya ya, tanyain saja. Oke, nah mereka senang Mm-mm, gitu ya mm-mm, supaya hidup. Karena mereka nggak nanya tuh bisa aja karena segan gitu ya. Oh ini ada mm-mm, senior senior, ada kakak kelas, ada dosen, ada desainer yang udah jadi segala macam. Nah itu segan itu bisa menghambat kepercayaan diri dia untuk bertanya. Makanya tolong mm-mm, wakili deh sama teman-teman panitia untuk bertanya. Oke oke tadi udah sepakati. Nah itu kesulitan tuh. Tetap mm-mm, generasi ya apa gap generation itu. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi, nah, caranya tadi kalau tidak salah dengar dengan apa namanya terus belajar gitu ya, Coach, Ya belajar, memenuhi terus audiens. belajar dan ya meriset siapa saja audiens kita Oke. supaya kita tahu cara menghadapinya. Jadi mempelajari siapa audiens kita Betul, supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Begitu ya, Coach betul, ya? betul sekali. Nah, bagaimana Coach Refra berkontribusi dalam materi ini, Coach? Berapa besar kira-kira kontribusi Coach Refra dalam pengembangan ilmu desain interior, Coach? Ya kontribusi saya berharap ini sekali lagi sangat relate apa yang Mm-mm, di, di dibutuhkan atau dilakukan oleh eh, eh, calon desainer ketika mm-mm, nanti nantinya jadi desainer beneran gitu. mm-mm. Jadi kontribusi saya semoga saja ini sangat relate ya Oke. karena karena apa yang saya presentasikan adalah based on Mm-mm, eh, mm-mm. apa praktek bukan berdasarkan teori. Apa yang saya Oke. sampaikan adalah berdasarkan pengalaman, based on experience gitu ya. Jadi apa yang saya alami saya sampaikan. Mm-mm. Kalau apa yang saya alami saya sampaikan berarti itu benar-benar kejadian gitu. Bukan Oke. cuman teori, cuman teori. Enggak, ini saya lakukan karena Mm-mm. berkali-kali ya selalu begitu pengalamannya. Nah, jadi kontribusinya semoga ini cukup besar karena lagi-lagi mereka belajar dari pengalaman. Nah, bukan dari Heeh, teori heeh, heeh. gitu. Nah, dari hal yang kau sampaikan gitu ya, tentang kontribusinya terhadap dunia desain interior begitu. Nah, hasil apa yang sebenarnya Coach Refra ingin capai? Hasil yang saya ingin capai para mahasiswa itu ketika lulus Mm-mm. dia harus inline. Oke, Jadi kalau sekolahnya itu ya kerjanya itu. sesuai bidangnya begitu Iya, ya. bukankah sekarang banyak penyimpangan? Bener nggak? Yes, betul, Sekolah apa jadinya apa? Nggak cuma di desain interior loh. iya, Nggak iya, cuma profesi betul. saya loh. Itu semua Heeh, profesi loh. yes. Sekolah apa jadi apa? Sekolah apa jadi apa? Loh, kok gitu? Sekolahnya manajemen jadi chef gitu ya. Nggak Ya, nyambung ya. ya sebenarnya nggak apa-apa kan? Sebenarnya Mm-mm, nggak apa-apa. Itu bukan salah, itu bukan hal keliru, itu pilihan hidup. Tapi mm-mm, boya gitu ya. Apa yang dia pelajarin ya inline. mm-mm, Ya mm-mm. sekarang yang baru inline itu dan kan ahli hukum sama dokter. Iya, iya, betul. Lulusan dokter pasti jadi dokter,
Lulusan ahli hukum pasti jadi lawyer. Belum tentu sih Oke. kalau lawyer. Kalau dokter sih dokter. Walaupun sekarang lulusan dokter dokter jadi penyiar, ada Mm, jadi mm, jualan mm, mm, eh, apa beauty. Tapi kebanyakan 99,9% sekolah dokter jadi dokter. mm, mm. Nah, pengennya begitu. Profesi saya juga Jadi ketika bisa expert gitu ya di bidang. expert di bidangnya inline dengan pendidikannya. Itu Oke. yang saya harapkan jangka panjang sih. Oke. Nah, kira-kira dari hal yang ingin dicapai, Coach. Menurut Coach Refra, idealnya itu seperti apa? Selain dari tadi inline dengan pendidikan, Ya, expert di bidangnya, mungkin ada hal lain, Coach? ya, ada masalahnya cukup bukan cukup pelik, cukup berat. Mm-mm, Jadi inline itu nggak cuman itu, jadi dimulai dari kurikulum. Nah, mm-mm, kurikulum mm-mm. pendidikan itu yang saya tahu sekarang ini banyak istilah pendidikan ya yang saya Ah, sampaikan. betul. Di kurikulum itu harus berbasis KKNI ya. Hmm, Mungkin Coach tahu KKNI, mm-mm. kualifikasi kerja nasional. Oke. Itu adalah satu kesepakatan nasional Mm-mm. Indonesia di mana itu tujuan-tujuan pendidikan berprofesi apapun harus berdasarkan KKNI. Itu udah ada panduannya di Indonesia. Nah, pendidikan sekarang udah berbasis KKNI. Nah, di lain pihak, kita di pihak profesional ya Mm-mm. bisa dari apa? Dari interior, dari manajemen, dari kesekretariatan, dari arsitek, dari sipil, mereka kan punya sertifikat keahlian Oke. ya, punya punya keahlian yang certified. Nah, Oke. Yang iya. tersertifikasi Nah, gitu ya. kompetensinya Oke. berdasarkan KKNI juga. Nah, jadi Oh, harus sama nih. Ini berdasarkan KKNI, ini KKNI. Nah, ketika dia mm, belajar, seharusnya dia sudah mengerti di lapangan seperti apa, karena sumbernya sama. Tapi kan nggak sesederhana itu, ya. gitu ya. Walaupun sekarang udah jalan nih KKNI, Mm-mm, SKKNI mm-mm. itu. Kalau para pendidik itu pasti ngerti. Ya. Nah, saya bergerak di bidang itu karena saya di asosiasi profesi di Oke. desain interior HDII. Nama saya kan ada HDI, Himpunan Mm-mm, Desainer mm. Interior Indonesia. Kenapa saya bicara banyak mengenai profesi? Karena saya pernah jadi ketua umum, ketua Indonesia Mm, Himpunan Desainer mm-mm. Interior. Jadi punya kepentingan itu, punya idealisme itu, dan mungkin mengerti sedikit banyak mengenai hubungan antara triple helix itu kan Mm-mm. eh, antara apa sekarang nambah bukan triple lagi, Mm-mm. bahkan kan 5 antara profesional, akademik, Mm-mm. pemerintah, industri, dan media. Nah, itu harus sama. Wah, panjang ya Coach PR-nya. Panjang ceritanya karena Iya. pertanyaannya yang memang bagus. Oke. Coach, dari hal yang menurut Coach tadi, kalau misalnya ini ideal ini terjadi, begitu ya? Ya, ya. Kira-kira nih Coach, apa yang mempengaruhi Coach Refra memunculkan keidealan ide seperti ini, Coach? Ya, mungkin secara tidak sengaja ya, secara Mm-mm. tidak sengaja saya kecemplung di organisasi profesi. Oke. Nah, secara tidak sengaja, tapi karena tidak sengaja dicemplungin, kok jadi basah kuyup gitu. Jadi bahasa kuyup sehingga idealismenya keluar. Beda lagi mungkin teman-teman yang bukan tidak peduli ya, tapi tidak Mm-mm. masuk ke asosiasi profesi ya kerja saja. Nah, Mm-mm. kalau saya bekerja sambil ngurusin seperti itu, Oke. kebijakan-kebijakan di apa kerjasama dengan kementerian, Bekraf itu Wah. dengan Kementerian PU, terus kita menghasilkan kebijakan, kasih ke Mm-mm. Mm-mm. pendidikan, kita meeting dengan para para dosen-dosen gitu ya, Ya, bikin ya. kegiatan bareng. Nah, jadi yang memunculkannya adalah karena idealisme itu muncul sendirinya karena Mm-mm. saya kecemplung masuk Mm-mm. ke area organisasi profesi. Saya kira teman-teman lain pun sama. Mereka
kecemplung ke Oh, organisasi profesi, misalnya masuk ke IAI ya, mm-mm, Ikatan Arsitek Indonesia, ada yang ke IDI jadi mm. pengurus gitu. Nah, ketika jadi pengurus pasti idealisme keluar semua. Oke, oke. Pasti itu dia punya idealismenya, punya apa korps ya, korps. Mm-mm, mm-mm. Pengen adik-adik kelasnya pengen segini, pengen gitu. Saya kira itu. Nah, kalau seandainya, makanya kita berandai-andai karena ini prosesnya cukup panjang ya, saya rasa Ya, ya, Coach ya. Kalau misalnya hal itu, tanda petik, terwujud, Coach. ya. Apakah secara pribadi itu mempengaruhi Coach Refra? eh Mempengaruhi, jadi ada kepuasan tersendiri tentunya satu, yang Oke. kedua yang memang seharusnya begitu gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm, eh, pertama ada kepuasan, kedua ya memang seharusnya begitu yang terjadi. mm-mm, Oh, mm-mm. kenapa sekarang tidak begitu? Ya itulah kan harus duduk bersama antara pemerintah, asosiasi profesi dan pendidikan. Nah, masalahnya kan sekarang tidak sesederhana itu. Iya, Semua tergantung dari kebijakan politik siapa penguasanya. Karena benar-benar. penguasa di pemerintah kan punya prioritas. Kalau prioritasnya bukan ke pendidikan, nggak bisa. Ada Oke. yang prioritasnya ke pangan, ada ke apa? Ke pertahanan, Mm-mm, ada ke pendidikan, walaupun ada sedikit, gitu. Tergantung prioritas pemerintah kemana. Tapi kalau kita lihat dari pengalaman sejarah, waktu Jepang habis Hiroshima, yang mm-mm. pertama oleh kaisar kan yang dicari adalah guru. Oke. Jadi guru Guru, dicari ya, iya Coach? guru dicari, dilindungi, karena itu akan mengangkat martabat Jepang ke depannya kan benar gitu. Iya, Nah, iya, jadi betul. tergantung penguasa arah arah kebijakannya kemana. Sekira harus lihat dari sejarah itulah, karena Oke. tiba-tiba Jepang dari minus gitu, Mm-mm. tiba-tiba melejit. Yes, jadi Gara-gara negara maju. pendidikan, Iya, gara-gara betul. pendidikan, bukan pariwisata, bukan pertahanan, bukan, Mm-mm. tapi pendidikan. Oke, menurut Coach Refra, supaya eh, impian tadi yang Coach sampaikan menjadi ideal lagi, Ya, kira-kira sumber daya apa nih yang harus dipersiapkan, Coach, supaya tujuan tadi terwujud, Coach? ya, dari ada beberapa lapisan nih sumber daya. Mm-mm. Yang pertama tentunya kita siapkan adik-adik mahasiswa ini Mm-mm. untuk bisa tertarik masuk ke asosiasi profesi. Oke. Ya, kalau kalau buat interior ke HDII, untuk yang lain juga ada. Nah, mereka idealnya tertarik Mm-mm. ke asosiasi profesi masing-masing. Nah, Oke. kalau mereka banyak masuk ke asosiasi profesi, ya diharapkan punya idealisme kan. Nah, Mm-mm. ketika Mm-mm. idealisme itu ada, Mm. asosiasi profesi itu dekat dengan kekuasaan, dengan pemerintah. Oh, ya, ya, Itu nyambung gitu ya. nyambung sehingga Mm-mm. idealisme itu bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Mm. Tapi lagi-lagi kita nggak bisa menutup diri, pemerintah kan kerjanya cuma 2 tahun, 2 tahun kerjanya. Mm-mm. Mm-mm. Kenapa? Hari ini dilantik, nah kerja nih 2 tahun, Heeh. 3 tahun terakhir persiapan pemilu, Oke, diganti lagi ya. persiapan pemilu, jadi nggak pernah 5 tahun tuh kerjanya, cuma 2 tahun, 3 tahun tuh udah persiapan pemilu, tahun kedua udah oh, persiapan ngumpulin suara gitu. Terlalu pendek waktunya ya. Bukan terlalu pendek karena terlalu Atau? rumit lah apa Oh, sistem oke. sistem pemerintahan kita. Karena negara lain Mm-mm. juga banyak yang 5 tahun. Mm-mm. Ya, jadi lari ke politik gitu ya. Tapi ya memang begitu sih Iya, karena dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah tadi, kebijakan ya. betul. Karena salah satu sumber dayanya mengarah ke situ, benar nggak, Mengarah Coach? ke betul. Karena Oke. seperti Jepang tadi gitu, dari titik Mhm. nadir yang dicari guru dulu, Oke. bukan yang dicari ini kan, bukan yang dicari senjata dulu supaya menyerang balik. Kan enggak, Mm-mm. kan bisa saja dia ngumpulin tentara menyerang balik Heeh, yang heeh, heeh. nyerang gitu. Heeh. Enggak kok, dia nggak menyerang balik gitu. Justru melakukan mengumpulkan kekuatan untuk pulih gitu ya. Untuk pulih. Nah, Yes. cara satunya satu-satunya kalau saya mungkin bukan salah Mm. satu, ya Mm-mm. guru, Oke, guru. guru.
Balik lagi ke guru ya. Berarti kita Iya, sudah pada thread yang benar ada di Guru Coach Indonesia. guru coach Indonesia pertama Yes. gurunya, kedua coachnya Ya, gitu. Jadi gurunya udah oke, luar coachnya biasa sudah ya. oke. Kalau digabungkan luar biasa tuh. Oke, oke. Menarik. Nah, Coach, kalau kita persempit lagi, kalau tadi kan sumber daya sampai ke pemerintah juga, ya. Ya. Kalau dipersempit lagi, apa sumber daya yang Coach Refra miliki secara pribadi? Kekuatan untuk sampai ke poin itu, kekuatan yang Coach Refra miliki apa? Ya, pertama mungkin sumber daya saya dari segi pengalaman mungkin ya, Mm-mm, pengalaman berprofesi, pengalaman mm-mm, berorganisasi ya, mm-mm. terus pengalaman ngajar, Oke. rasa itu jadi modal. Tapi yang seperti saya itu banyak sekali gitu, sehingga eh, tidak menutup kemungkinan saya nggak kelihatan gitu. Nah, Walaupun saya merasa, oh saya bisa gini, ya belum tentu oke. juga. Nah, ini Hmm. balik ke diri sendiri, Coach. Ya, Apa yang membuat Coach Refra itu punya nilai atau memiliki daya tarik sehingga Coach memiliki keperbedaan, memiliki keunikan dari desain interior yang lain? oke. Ini jadi menarik nih ketika Ya. saya dapat tawaran dari eh, eh, kampus alumni saya dari ITB, Mm-mm, mm-mm, kok saya yang dipilih salah satu mm-mm, jadi board of advisor mm-mm. karena saya S1, Oke. sementara teman-teman dosen di sana S2, S3 gitu. Hmm, Jadi kok malah advisornya tuh S1. oke. Itu satu. Kedua, eh, di sana masih ada dosen-dosen saya, adik-adik adik kelas apun Mm-mm. dosen ada dan tahu bodohnya saya waktu kuliah gitu. Tahu lah ya kelemahannya gimana. Iya, eh, bodohnya saya bukan kepintaran saya gitu. Tahu Mm-mm, banget waktu kuliah nilai-nilai saya tuh berapa mm-mm, sih? mm-mm, mm-mm, Nilai-nilai saya tuh cuma C sama B saja gitu. mm. Mungkin dari pengalaman karena saya konsisten. Oke. Semenjak lulus, Konsisten. konsisten. Saya semenjak lulus konsisten menjalankan profesi ini inline sesuai Oke. dengan pendidikan. Oke. Mungkin ya, mungkin itu Nah, salah satu nilai value yang saya dapat. oke. Mudah-mudahan benar, saya tidak tahu. Tapi yang saya rasakan itu. Karena apa? Ketika dia tidak konsisten ya, misalnya Mm-mm. baru lulus main-main dulu, dagang dulu, gitu ya, Mm. ketinggalan gitu. Oke. Dibanding saya yang langsung kerja sebagai desainer dan Mm-mm. jadi jam terbangnya kan lebih tinggi. Oke. Pengalaman informasi, mendapat informasi, knowledge-nya lebih cepat dapatnya dibanding yang Oke. teman-teman saya yang rankingnya di atas saya jauh gitu, Iya, iya, betul. tapi ketinggalan kereta sama saya Ah, mungkin ah, gitu ah. ya. Jadi kalau boleh saya highlight begitu ya, Coach. Coach Refra ini konsisten. Bukan saja Ya, inline, mudah-mudahan. sesuai jalur begitu ya, tapi Betul. konsisten. Berarti di dalam konsisten ada ketekunan gitu ya, Coach ya, yang dilakukan Ya, terus-menerus sehingga menghasilkan sesuatu. Nah, itu yang menurut Coach Refra itu menjadi uh, nilai tersendiri begitu sehingga Coach Refra bisa menjadi sesuatu yang Coach Refra harapkan saat ini. Begitu ya, Coach? ya, mungkin begitu. Nah, dari hal tersebut, Coach, kira-kira nih, apa kelemahan yang udahlah paling buruk gitu, yang Coach miliki saat ini? Em, Kelemahannya apa ya? Eh, Pertama dari penguasaan teknologi sih. Penguasaan teknologi. Kelemahan saya tuh. Kelemahan penguasaan teknologi kan banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi Mm-mm, menggambar mm-mm, gitu ya. mm-mm, Itu mm-mm, yang saya rasakan karena yang saya rasakan yang saya eh, lalui itu selama mm-mm, ini mm-mm. eh, kemampuan saya mengikuti teknologi menggambar pakai komputer itu sangat Oke. lemah. Nah, tapi Oke. kemudian kan saya berpikir itu hanya tools, Ya. itu hanya alat gitu. Malah saya berpikir jangan sampai terjebak oleh alat. Ketika Hmm. menghitung tuh harus tahu 5 tambah 2 tuh karena ada tiga benda tambah dua benda Mm-mm. bukan cuman
mencet di kalkulator gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm. 5 nggak tahu nih dari mana pokoknya segitu aja gitu. Nah, saya Iya. memang terjebak oleh alat. Nah, itu pembenaran saya. Pembenaran saya ketika saya punya kelemahan eh, tidak tekun mempelajari aplikasi-aplikasi untuk menggambar. Mm-mm, Saya mm-mm. nggak tekun, nggak kuat belajar lama-lama Oh, gitu. Bikin garis gitu, nggak mm-mm. kuat. Gak kuat. Mending ya udah mereka aja saya konsep aja di konsep di pemilihan gitu. Jangan sampai Tapi Coach tapi Refra akhirnya kan terkalahkan terbukti. dengan teknologi gitu, Kak? Iya, jadi Mm-mm, maksudnya mm-mm. bagus tuh bukan bagus gambarnya kan nggak cuman gambar. Kalau kalau cuma yang dilihat gambar itu Mm-mm. pelukis. Kita kan bukan pelukis. Kan Hmm. kita banyak kemampuan lain yang harus dikuasain. Kemampuan konsep, kemampuan delivery tadi gitu Mm-mm, ya. mm-mm, mm-mm. Jadi jangan dibalik gambar yang bagus itu jadi bagus semua enggak gitu. Itu Oke, baru sebagian kecil itu gambar bagus tuh. Nggak ada apa-apanya kalau tidak bisa menyampaikan ke klien oke, betul, iya. Jadi gitu. berkesinambungan gitu ya, Iya. gambar dengan Jadi cara satu paket. menyampaikan. Nah, itu Oke. pembenaran yang saya sampaikan karena kelemahan saya itu. Berarti apakah itu bisa jadi disebut cara mengatasi kelemahan itu, Coach? Mungkin ya, itu cara satu Mm-mm, eh, mm-mm. mengurangi kelemahan saya perkuat di manajemen. Karena yang Oh, pintar bisa saya suruh-suruh jadinya kan. yes, betul, Mereka betul. pintar gambar saya suruh-suruh gitu. Nah, kalau tidak salah, itu aplikasi itu juga yang bagus kan berbayar, Coach, dan nggak murah gitu ya, bener Iya, nggak? iya, Mm-mm. benar. Tapi ya, jadi ada ini sih, ada versi free-nya, ada Oh, versi free-nya, tapi ada keterbatasan. ya, Biasanya kan begitu, kurang lengkap ada begitu ya. keterbatasan. Tapi kalau pengen yang full version, ya itu harganya belasan juta sampai puluhan juta sih. Nah, Coach, dari apa yang panjang lebar kita omongkan gitu ya, kira-kira ada nggak strategi khusus untuk mengubah kondisi yang sekarang ke impian yang Coach Refra akan capai begitu? Strategi secara pribadi enggak, tapi harapan Mm-mm. ada. Karena Oke. saya strategi itu saya jalankan kan, tapi harapan Mm. saya punya pemimpin yang punya orientasi ke pendidikan. Oh, pemimpin yang Ya, orientasi ke pendidikan. kepemimpinan seperti halnya Jepang gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi kalau sudah pinter malah bisa ngerjain apapun bisa gitu ya. Ini di Tinggal luar dari konteks, Coach. Kira-kira ya, pemerintah sekarang belum konsep kelihatan, belum belum kelihatan. kelihatan. Oke. Ya, sekarang masih terbawa ke pemerintahan yang dulu. Oke, karena kayaknya berkutat kok jadi politik ya? Ya, ya Berkutat tapi ke ya, ekonomi gitu ya. ya Oke, balik lagi ke laptop. oke. Ya, Coach. Kira-kira nih kalau misalnya impian yang Coach harapkan tadi bisa tercapai, peluang atau eh, kesempatan yang seperti apa yang bisa diraih, Coach, untuk mempermudah mencapai tujuan itu? Peluang bisa dipertajam lagi pertanyaannya, Coach? Jadi gini, dari semua pembicaraan tadi, kira-kira Iya, eh, menurut Coach Refra, oke. peluang apa yang bisa Coach berikan, gitu ya, supaya Ya, impian itu menjadi yang real gitu, yang bisa diaplikasikan ke calon-calon desain interior sekarang. iya. Peluangnya sih pertama kita peluang kesempatan. Nah, Oh, gitu ya. Jadi mereka berpeluang sekali kalau memberikan kesempatan kepada eh, stakeholder stakeholder dalam hal ini dari para senior senior begitu ya untuk sharing. Itu peluang peluang bagi mereka. Tapi peluang bagi oke. eh, saya punya peluang untuk menyampaikan karena saya mohon maaf ya mungkin cukup dikenal di para akademisi gitu ya Oke. di di Indonesia karena ada 20 perguruan tinggi 30 karena gara-gara saya kecemplung di organisasi gitu. Oke. Gara-gara kecemplung di organisasi jadi tahu oh Pak Refra yang ketua HDI
walaupun Mm-mm, sudah mm. mantan nih 2008 2010 gitu. Nah, Iya, itu iya. mungkin jadi satu inilah peluang buat saya Peluang khusus, iya. eh, menyampaikan ya idealisme, Mm. terlebih diberi kesempatan oleh mereka jadi Mm-mm, board of advisor, diundang pembicara gitu ya, mm-mm. atau seminar. Nah, itu peluangnya kita dari situ mungkin. Oke, dari semua hal tadi, kesimpulannya apa, Coach? Kalau boleh tahu, kesimpulan Kesimpulan awalnya. ya, kesimpulannya jangan lelah kita punya cita-cita baik gitu ya. Cita-cita itu Oke, harus baik dan iya, harus iya. diluaskan gitu. Harus diluaskan. Maksud harus Mm-mm. diluaskan tuh harus harus pertama harus banyak, kemudian harus bermanfaat buat orang lain. Oke, Jadi harus cita-cita bermanfaat. jangan cita-cita bermanfaat buat diri sendiri dan buat keluarga sendiri, tapi Mm-mm, mm-mm. cita-citanya diluaskan. Diluaskan tuh dengan arti harus ada niatnya untuk kemaslahatan orang lain. Ya, saya sosok filosofi aja Ha-ha, ha-ha. karena pertanyaannya begitu. Jadi bagaimana punya dampak gitu ya, yang cukup luas Berdampak. di Hmm. dunia khususnya desain interior, begitu ya, Coach ya? Ya, nanti jalan itu terbuka lah. Oke. Nah, kalau misalnya jalan sudah terbuka, Coach, action plan apa yang Coach eh, mau lakukan nih Oke. untuk A- menjalankannya? Action plan saya tentunya pertama nunggu SK. Saya pengen Mm-mm, tahu nanti mengumpulkan, pengen tahu timelinenya seperti apa. mm-mm, Nah, setelah itu saya akan membuat action plan berdasarkan timeline mereka gitu, karena tidak bisa mm-mm, terlepas dari timeline dari dari schedule mm-mm. pendidikan ya, karena kan lagi-lagi kita di hire itu untuk memberi masukan kepada fakultas atas Oke, kurikulum yang akan mereka sampaikan ke sana. Jadi action plan saya adalah tentunya pertama menunggu timeline, mm-mm, kemudian saya akan memberikan bukan nasihat, memberikan pendapat ya oke, berdasarkan pengalaman saya selama ini berprofesi supaya si teman-teman mahasiswa itu nanti inline kerjanya jadi desainer. Nah, oke, jadi lain. secara mungkin bisa tepat atau tidak ya, tapi Mm-mm. paling tidak rencana ke depan saya begitu. Oke, jadi eh, bisa berdampak supaya mahasiswa ini nantinya bisa inline sesuai dengan bidang studi gitu ya, yang Betul, mereka betul. Ya, apa namanya jalankan saat ini. Hampir 1 jam coach, tidak terasa kita iya. melakukan sesi coaching. Nah, saya pengen tahu nih, kira-kira perasaan coach Refra setelah kita menjalankan sesi coaching ini seperti apa? Rasanya tentunya jadi semangat. Saya selalu Oke. semangat, jadi berpikir, oh ya juga ya, pertanyaan tadi itu sebetulnya yang selama ini ada di kepala ya. Mm-mm. Nah, sekarang jadi keluar, Mm-mm. tersampaikan, jadi merasa plong ya, merasa Oke. plong, sehingga kan ini mengafirmasi ya, Mm-mm. Mm-mm. omongan kita tuh mengafirmasi otak kita gitu. Jadi Oke. kalau nggak keluar diomongin itu ya tidak bisa mempengaruhi lagi ke otak. Nah, ini Iya, iya. sekarang sudah keluar ya. Nah, ini semoga menjadi saya tambah semangat, semangat membuat timeline, membuat yang tadi action plan tadi, Mm-mm. yang Mm-mm. sebetulnya saya masih menunggu dari mereka. Mm-mm. Yang jangka pendeknya lah ini tanggal 23 ini Oke. saya akan membuat action plan dengan mulai berhitung mundur Mm-mm. kapan membuat, mungkin setelah ini saya akan membuat materi ini, materi Mm-mm. karena Mm-mm. kan harus disetorkan ke panitia biasanya seminggu Oke. sebelumnya. Saya Oh, kira itu. dari Perasaannya penuh semangat. semangat gitu ya. Dari skala Ya, 1 sampai 10, semangatnya di poin berapa, Coach? 9,5. 9,5. Setengahnya? Setengahnya eh, setengahnya nggak ada sih. Tapi nggak Jadi artinya tergali gitu setengah ya, itu bukan Coach? hal yang jelek gitu. Mm-mm. Bukan hal yang Mm-mm. jelek yang setengah itu. Oke, oke. Tapi ini udah oh, hampir full nih semangatnya. Mm-mm. Mm-mm. On fire lagi begitu ya, Coach, dengan sesi On coaching ini? fire lagi. Oke.
Sebelum kita akhiri, Coach, ada hal lain yang ingin disampaikan, Coach, untuk menutup sesi ini? Ya, hal-halnya adalah terima kasih saya sudah diberi kesempatan jadi coach. Itu Mm-mm, membuka pikiran saya, eh, eh, menyusun kembali rencana-rencana yang tadinya tidak tersampaikan, tidak terucapkan gitu ya. mm-mm, Jadi tergali lagi, jadi itu mengafirmasi diri saya sendiri untuk mm-mm. melakukan rencana sesuai eh, 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 gagasan yang ada di kepala selama ini. Oke. Saya kira itu. Ya, jadi kalau kalau eh, boleh ya, luar biasa untuk sore hari ini. Nah, kembali lagi ke Coach. Kalau tadi kan kesimpulan awal, kesimpulan akhirnya seperti apa? Kesimpulan akhirnya eh, ini membuka pikiran saya untuk tetap konsisten ya, Oke. untuk tetap konsisten dan selalu berpikir kebermanfaatan buat orang lain. Saya kira itu aja. Konsisten dan kebermanfaatan orang lain. Jadi highlightnya dari sesi coaching ini Ya, bagaimana kita terus konsisten dan akhirnya berdampak buat orang lain. ya. Terima kasih Coach untuk sore hari ini. Kira-kira Coach ada feedback nggak untuk saya sebagai coaching malam hari ini? eh Feedbacknya nggak ada, saya kira cukup baik. Pertanyaannya relate ya. Mm-mm, Pertanyaannya relate, nyambung, artinya nyambung apa yang saya sampaikan. Coach Vivi pertanyakan, Coach Vivi perdalam dari apa mm-mm. yang statement saya sampaikan. Coach Vivi perdalam lagi. Bahkan ada beberapa yang menyimpang, diluruskan lagi begitu. Walaupun tadi kita ngomong politik tadi ya, tapi Mm-mm. tetap masuk lagi. Tapi itu ada kaitannya sih. Tapi Coach Wiwi masukin lagi ke jalurnya, saya kira itu. Oke, terima kasih Coach untuk feedbacknya. Nah, saya yakin Coach Refra mampu mewujudkan ya Ya, cita-cita diawali di tahun depan ya Coach ya, tanggal 23. ya tahun depan. Itu awal dan saya berdoa buat Coach Refra supaya acara itu sukses sehingga itu membuka jalan bagi Coach Refra untuk mewujudkan langkah-langkah selanjutnya bagaimana setiap rencana atau action plan Coach Refra bisa sampai ke pemerintah begitu. Itu harapan saya juga supaya terjadi apa ya namanya perbaikan di sistem begitu ya Ya, supaya itu juga bermanfaat juga buat senior-senior kita, anak didik kita, ya, generasi yang sekarang bagaimana eh, kebijakan pemerintah juga mendukung ke apa namanya generasi yang sekarang. Begitu Coach ya. ya, Coach, terima kasih. Terima Tepat kasih sekali. untuk sore hari ini sudah berbagi dengan saya Coach Refra. Terima kasih dan kita semua berharap supaya segala sesuatu berjalan dengan baik dan kita akhiri tahun ini dengan sebuah harapan begitu ya, Coach ya, Iya, supaya di tahun depan ada banyak kesempatan, ada banyak peluang lagi, dan harapan dan tujuan bisa tercapai. Terima kasih Coach Refra untuk sore hari oke. ini. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Selamat sore.